Yosa, kembali lagi di Kalkoy Anime. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Kinemon yang sekarat serta berebutnya tahta Shogun antara Momonosuke dan Orochi. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, mati atau tidaknya Kurozumi Orochi sampai di chapter 1000 ini masih dipenuhi tanda tanya. Ya, apakah mati atau tidak? Tapi hampir 8-50% fans One Piece berani yakin kalau Orochi ini masih hidup, sehat selamanya. Dan alasan terkuatnya adalah biar buah iblisnya ini tidak membazir. Ya, karena sampai di chapter ini buah iblisnya si Orochi ini belum sepenuhnya terjelaskan secara detail dari Oda Sensei. Ya, buah iblis yang bertipikal Mythical Kazuan ini masih misterius, yaitu Yamato no Orochi. Ya, belum dijelaskan secara lebih detail. Nah, selain itu, semenjak rilisnya chapter 990, presentasi hidupnya seorang Kurozumi Orochi bertambah kuat. Karena di chapter 900 ada seseorang bernama Fukurokuju yang bertindak aneh dan meninggalkan area perang yang ada di Onigashima, langsung pergi menuju ke suatu tempat di mana menariknya tindakan itu dicurigai oleh Hotoi. Berarti ada kemungkinan ini sangat mencurigakan karena juga Fukurokuju adalah anak buah dari Orochi. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan kehidupannya atau kematiannya Orochi. Ya, apakah Orochi akan bangkit lagi alias tidak mati dan akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Mythical Kazuan itu? Ya, mungkin saja. Dan berbicara soal kekuatan mythical, seharusnya Orochi akan menunjukkan sesuatu seperti halnya Marco dan Kaido lakukan. Dan menurut Mimin, mungkin saat ini Orochi telah bertindak jika benar dia masih hidup, yang mana Orochi akan membuat alur baru yang ada di Onigashima, yang mana itu mungkin berhubungan dengan para Akazaya dan Momonosuke. Ya, berbicara soal Akazaya, tak terlepas dari kondisi Akazaya itu sendiri yang emang lagi sekarat. Dan kemana Lau memindahkan mereka itu dengan Shamblessnya. Ya, jika kita melihat para Akazaya lainnya termasuk Izo yang telah dipindahkan ke bawah, ini mungkin bisa jadi persoalan lainnya. Pasalnya, kita tidak tahu persis di mana Lau memindahkan mereka ini. Apalagi waktu Lau memindahkan mereka itu, Akazaya terlihat ada sejumlah batuan yang menggantikan posisi Kinemon. Atau artinya pindahan Akazaya ini bertukar tempat dengan batu yang ada di suatu tempat. Ya, dengan batu yang ada di suatu tempat. Dan sejauh ini mirip-mirip perpindahan Lau bersama Akazaya lainnya waktu itu yang masuk ke Pulau Onigashima dari kapal selam menuju ke pintu belakang Onigashima. Dan jika kita perhatikan di panel itu, ada berbagai macam ukuran batu mulai dari yang terkecil hingga sampai yang besar. Nah, oleh karena itu, mungkin di atap Onigashima waktu itu, Torao memindahkan para Akazaya lainnya ke tempat awal mereka datang, alias di pintu belakang Onigashima. Nah, tapi ini mungkin bisa jadi pertanyaan yang sangat besar yang menjadi bahan pembantanya, yaitu apakah roomnya Lau sampai ke situ. Nah, Mimin sendiri juga nggak tahu, tapi setelah melihat dua bukti yang ada, Mimin rasa Torao bisa melakukannya. Ya, di chapter 1000, apakah kalian sadar Torao ini waktu disuruh Luffy memindahkan Kinemon dan lainnya, Lau langsung melakukan Shambless atau sejenisnya tanpa berkata room atau membuat room. Padahal di chapter 984, Lau harus berkata room dulu, baru bisa berpindah tempat atau dengan Shamblessnya ke tempat lainnya. Berarti jika begitu, satu-satunya alasan di sini kenapa itu bisa terjadi, roomnya Lau masih aktif sejak dirinya tiba di atap Onigashima. Dan sebelum berada di atap Onigashima, kita tahu sama-sama Lau ini ada di lantai bawah dasar Onigashima, bukan? Jadi ada kemungkinan Lau ini roomnya benar-benar sudah di-upgrade di Onigashima ini, terutama di bagian ukuran skala roomnya yang menjadi sangat besar. Dan menjadi bukti kuat yang pertama kalau Lau ini memindahkan Akazaya sampai ke pintu belakang Onigashima. Sedangkan bukti keduanya ini akan menjawab kalau Lau tidak pergi ke tempat Onigashima dengan room yang berulang kali, seperti saat Lau kabur dari Doflamingo.
Ya, Law hanya melakukannya sekali saja kepada Kinemon dan lainnya. Berarti ada kemungkinan memang seperti itu roomnya Law sampai ke tempat belakang pintu Onigashima. Jadi ada kemungkinan emang Torao bisa melakukan hal itu. Yang terdengar cukup mustahil, yaitu memindahkan Akazaya ke pintu belakang Onigashima. Dan jika benar seperti itu, ini akan menjadi hal yang menarik, karena ini akan dapat kemungkinan akan menimbulkan atau memunculkan berbagai drama yang menarik lainnya yang ada di luar Onigashima. Ya, di luar Onigashima ada dua tempat menarik yang di situ, yaitu pintu depan dan pintu belakang Onigashima. Dan jika benar Akazaya dipindahkan ke situ, tepat di sebelah Kanjuro, mungkin ini akan menarik karena 9 Akazaya bentukan Kozuki Oden akan berkumpul kembali, dan ini akan mengundang beberapa karakter untuk ke sana. Contohnya saja Momonosuke, Shinobu, dan Yamato. Ya, dapat kemungkinan mereka akan ke situ. Karena kita tahu sama-sama ya, posisi dari Yamato, Momonosuke, dan Shinobu ini ada di ruang penyimpanan atau lebih tepatnya ada di gudang, yang mana posisi mereka ini dapat diperkirakan ada di bagian bawah lantai atau di dasarnya dekat-dekat pintu belakang Onigashima. Karena sebelum mereka sampai di situ di chapter 999, di chapter 998, Yamato dan Momonosuke masih berada di tepi pulau Onigashima. Nah, oleh karena itu dapat kemungkinan posisi atau ruangan penyimpanan itu tidak jauh-jauh dari pintu belakang ataupun pintu depan Onigashima. Dan jika benar Torao mengembalikan posisi Kinemon dan lainnya ke tempat yang mereka pindah, yaitu di belakang Onigashima, mungkin mereka ini akan bertemu lagi. Ya, mereka yaitu Momonosuke, Shinobu, dan serta Yamato akan bertemu dengan para Akazaya yang sudah sekarat dan menjadi ajang nostalgia kecil-kecilan di antara mereka. Tapi selain itu ada satu kemungkinan lainnya yang sangat menarik kalau benar itu terjadi, yaitu kedatangan Orochi dan Fukurokujo di tempat itu. Ya, dua orang ini menurut Mimin ya dapat kemungkinan akan datang ke situ di belakang pintu Onigashima. Tapi itu kebetulan tidak benar-benar terencanakan, karena niat sebenarnya mereka ini ingin kabur ke ibu kota bunga seperti yang ingin dilakukan oleh Yamato waktu itu, yang ingin membawa Momonosuke dari Onigashima menuju ibu kota bunga sebagai calon shogun masa depan. Nah, mungkin jika benar-benar hidup, Orochi dan Fukurokujo akan berpikir hal yang sama untuk kembali ke ibu kota bunga dan mungkin ingin mencoba mengambil hati masyarakat di sana dengan mencoba melawan Kaido. Dan ya, hal yang mendukung pernyataan ini adalah tindakan dari Fukurokujo. Yang jika kita perhatikan benar-benar tidak tertarik dengan pertarungannya yang ada di Onigashima, karena pada dasarnya itu emang percuma. Jadi ada kemungkinan ada hal yang lebih menarik dan itu mungkin ada di ibu kota bunga. Namun secara kebetulan Orochi bertemu dengan Akazaya yang telah sekarat jika benar dia masih hidup. Dan mungkin inilah waktu kebangkitan Orochi dan terbukanya peluang clue yang ada di cover ini yang akhirnya akan mendapatkan titik terangnya, yaitu soal kematian Kinemon. Ya, jika kalian melihat video yang Mimin yang ini yang membahas cover ini, mungkin kalian akan mulai ngeh. Dan dari semua penjelasan yang ada di sini, salah satunya mengenai kematian Kinemon yang mati, di mana clue-nya ada di cover ini. Dan salah satu clue menariknya ada di sebuah batu nisan yang bertuliskan Jock atau JOCK. Ya, Jock. Mimin ingatkan ini tulisannya JOCK dan huruf besar semua. Jadi tidak mungkin kalau itu tulisannya Jack yang tulisannya JACK. Ya, nggak mungkin karena mana ada huruf A-nya di sini. Dan jika kalian tidak percaya, kalian bisa mendownload covernya di internet, lalu perhatikan dengan seksama dengan sendiri. Ya, dan asal kalian tahu, Jock ini atau JOCK itu ada kisah nyatanya dan dituangkan dalam sebuah buku yang udah cukup lama serta legend banget dan bahkan pernah dijadikan sebuah film. Nah, singkat cerita, JOCK ini atau Jack itu seekor anjing yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 7. Ya, anak-anak anjing lah. Dan tak lama anjing bernama Jack ini diasuh oleh seseorang, dan suatu saat dirinya harus kehilangan majikannya itu yang harus pergi tanpa dirinya.
dirinya. Nah, kemudian dirinya mendapatkan majikan baru. Namun naasnya Jack ini atau JOCK ini mati tidak sengaja ditembak oleh majikan barunya. Dimana dari cerita di buku itu yang tulisannya langsung ditulis oleh majikan pertamanya benar-benar relate dengan apa yang terjadi pada Kinemon. Ya, Jock ini diasuh miriplah dengan Kinemon. Kemudian Jock ini ditinggalkan oleh majikannya dan dirinya tidak bisa ikut bersama majikannya itu. Nah, miriplah kejadiannya dengan Kinemon yang ditinggal mati oleh Kozuki Oden, yang mana tentu Kinemon tidak bisa mengikuti Oden ini. Nah, kemudian menariknya Jock ini mati ditembak dengan tidak sengaja oleh majikan barunya. Ya, apakah hal ini juga akan terjadi kepada Kinemon yang mati tertembak? Dan jika benar seperti itu, Mimin berani yakin pelaku utamanya adalah majikan barunya Jock atau shogun baru setelah Oden, yaitu Kurozumi Orochi. Dan ini pas banget ya, dimana secara kita lihat-lihat ya, Orochi ini juga sering membawa senapan atau senjata api di persediaannya itu. Jadi hal itu mungkin saja, dan menurut Mimin ya, hal itu bisa terjadi karena Kinemon berusaha melindungi Momonosuke yang emang ingin dibunuh oleh si Orochi. Kita tahu sama-sama, Orochi ini ingin sekali membunuh Momonosuke. Jadi mungkin saja Orochi ini ketika melihat Momonosuke di situ, Orochi ingin membunuhnya dengan menembaknya. Tapi Kinemon yang sekarang akan jadi tameng terakhir bagi Momonosuke, alias Kinemon akan melindungi Momonosuke dari tembakannya Orochi itu. Dan inilah yang membuat Kinemon mati tertembak seperti clue yang ada di cover ini atau di cerita itu. Yang mana itu akan jadi sangat menarik karena akan memancing dimulainya pertarungan perebutan posisi shogun di Wano antara Kozuki Momonosuke yang dibantu Yamato melawan Kurozumi Orochi yang dibantu Fukurokuju. Ya, bagaimana menurut kalian? Sampai kamu buat kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.